Bulan ketiga tahun 2024 kita akan mempelajari seri pelajaran yang baru, yaitu mengenai kitab Markus. Tentunya saya tidak sendiri, tetapi saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Hudiard Muskita. Shalom, selamat sahabat Pak Pendeta, apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik-baik. Selamat sahabat kepada para pemirsa dan kepada moderator. Senang sekali bisa menemani pendeta lagi di dalam diskusi Sekolah Sahabat, apalagi ini pelajaran yang baru. Dan saya tahu juga bahwa pendeta suka membahas juga untuk kitab Markus ya pendeta ya? Ya, salah satu bagian Alkitab yang menarik. Nah, langsung ini pertanyaannya pendeta. Kenapa perlu sampai ada 4 Injil? Dan apa persamaan dan perbedaannya? Dan juga apa ya istimewanya atau apa yang menarik dari kitab Injil Markus ini? Mungkin pertama dulu ya pendeta ya, kenapa ada 4 kitab Injil di dalam Alkitab? Baik, 4 Injil mewakili 4 sudut pandang atau perspektif. Jadi ketika kita hendak melihat suatu objek supaya apa yang kita lihat itu lengkap dari berbagai sudut pandang, minimal ada 4 penjuru mata angin, barat, timur, utara, selatan. Jadi kalau mau melihat satu objek dari berbagai sisi, minimal kita harus memandangnya dari 4 sudut pandang tadi. Yang mana di antara keempat ini masih bisa ditambah lagi titik-titik lain, tapi ini titik minimal untuk memandang secara lengkap dan menyeluruh. Itulah sebabnya 4, jadi bahasa resminya universal perspektif. Itu sebabnya ada 4 Injil. Bukan berarti mereka dari berbagai penjuru dunia, tetapi mau memandang Tuhan Yesus dari minimal 4 sudut pandang yang berbeda. Itu tentang angka 4 mewakili kelengkapan menyeluruh dari minimal sudut yang minimal yang diperlukan. Oke pendeta. Nah kita lihat di dalam keempat Injil ini banyak persamaan ceritanya, tapi juga ada yang beda. Misalnya cerita yang satu ada di 2 buku Injil, di 2 yang lain tidak ada. Nah apa sebenarnya persamaan dan perbedaan dari keempat buku Injil ini pendeta? Persamaannya, keempat-empatnya hendak memperkenalkan dunia kepada Tuhan Yesus. Itu persamaan yang paling mendasar. Tetapi pada saat yang sama, masing-masing mempunyai beban tersendiri. Jadi boleh jadi cerita yang sama tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Masing-masing penulis mempunyai beban pelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita ini. Dan mereka punya apa yang disebut intended audience. Ketika mereka menulis Injil ini, siapa yang mereka jadikan beban, kepada siapa mereka rindu pekabaran ini sampai dan akan memberi perubahan, pengertian, pemahaman, kekuatan. Jadi itulah yang disebut dengan pembaca yang hendak dijangkau. Jadi, dan ketika berbicara tentang pembaca yang hendak dijangkau dan beban apa yang mereka miliki, maka keempat Injil ini menjadi sangat berbeda dari satu yang lain.
Contoh yang pertama, Injil Markus bebannya adalah kepada gereja. Oke. Jadi di dalam setiap cerita yang mau disampaikan, bagaimana gereja yang mula-mula bisa belajar memperoleh poin penting sebagai bekal menjalani hidup, dan juga gereja sepanjang zaman. Jadi dia punya intended audience, pembaca yang hendak dijangkau adalah gereja. Injil Matius, kalau kita lihat, dimulai dengan silsilah, lalu Injil itu dibagi 5, ada 5 bagian, dan apa yang diperkenalkan di sana adalah Jesus as the new Moses, Yesus sebagai kegenapan yang lebih lengkap, lebih sempurna dari Musa. Itulah sebabnya sebagaimana Musa menerima 10 perintah dengan segala keterangannya di Sinai, maka di Injil Matius ada khotbah di atas gunung. Contohnya jadi ada gunung di mana Musa mengajar Israel, sekarang gunung di mana Yesus mengajar the new Israel. Injil Yohanes lebih menekankan teologi anak Allah. Dan Injil Lukas lebih merupakan menceritakan Yesus bukan sebagai saksi mata atau saksi yang kedua. Kalau saksi mata adalah mereka yang melihat langsung. Dalam hal ini bisa kita lihat dalam diri Matius dan Yohanes. Saksi kedua bisa kita masukkan Markus. Kita bisa bahas itu nanti. Lukas mungkin saksi yang ketiga. Jadi nomor 1. Pertama, sudah banyak orang bercerita tentang Yesus, belum ditulis bercerita, tapi orang ini pun belum tentu adalah saksi langsung. Mereka adalah yang mendengar cerita tentang Yesus. Jadi dia lebih merupakan research base gitu. Jadi dia punya Injil didasarkan penelitian, pencatatan, mengumpulkan data fakta dari berbagai sumber yang merupakan saksi-saksi. Ya, jadi masing-masing Injil ini mempunyai penulis yang berbeda, dengan selera yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki satu kemewahan, yang mana kemewahan itu seringkali juga merupakan suatu kerugian. Dalam arti kita kurang sensitif. Aslinya, setiap buku di Alkitab itu merupakan gulungan kitab tersendiri. Sementara sekarang semua buku sudah jadi satu buku. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dulu tidak ada orang yang punya koleksi begitu lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Dan demikian juga Injil. Masing-masing Injil bisa dikatakan berdiri sendiri. Dan kalau orang tidak sensitif, hanya Injil Yohanes contohnya satu-satunya yang berbicara tentang upacara basuh kaki. 3 Injil yang lain sama sekali tidak menyinggung. Dan bahkan di Injil Yohanes, bagian yang makan roti dan minum anggur di fast forward dengan begitu ringkas. Jadi kalau ada orang hanya punya Injil Matius, Markus, atau Lukas, mereka tidak akan pernah dengar yang namanya upacara basuh kaki. Dan pertanyaannya, mengapa Yohanes memasukkan dan lebih menekankan sisi basuh kaki? Karena Yohanes menulis yang terakhir dari 3.
Kalau itu bisa dibuktikan secara kronologis, dia murid yang paling panjang umurnya dan sebagainya. Jadi kalau Yohanes menulis, itu sebabnya Injil Yohanes sering berjalan sendiri. Maksudnya dibanding yang tiga ini, kalau dia lihat, yang ini sudah cerita, saya isi yang belum dan sebagainya. Itulah dinamika di antara para penulis Injil ini. Jadi selain saling melengkapi, mereka juga maksudnya saling mengisi gitu ya pendeta ya, dan punya tujuan atau audiens, target audiens yang berbeda juga dalam penulisannya. Benar. Kata saling mengisi itu akan memberi kesan bahwa ada 4 orang duduk, saya tulis ini, kamu tulis itu, kamu tulis itu. Itu sama sekali tidak terjadi. Masing-masing menulis sendiri-sendiri dan tidak berencana. Kalau sekarang kesannya saling mengisi, mungkin sebagai orang yang percaya bahwa firman Tuhan itu penulis utamanya adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus menuntun, maka disitulah kita bisa datang kepada saling mengisi. Tetapi di level manusia penulisnya masing-masing, mereka tidak berpikir sejauh itu. Mereka, ya itu suatu ketidakmungkinan. Contoh saja, sekarang saya berencana menulis satu buku. Orang di tempat lain menulis buku walaupun topik yang sama, dan sekarang kita hidup di zaman di mana teknologi komunikasi sudah begitu mudah, tetapi seringkali kita tidak mengetahui. Itulah sebabnya ketika sebagai contoh seseorang menulis disertasi doktoral, dia harus memastikan bahwa belum ada orang lain yang menulis topik yang sama. Kalau sampai sudah ada orang yang menulis topik yang sama, dia harus bisa membuktikan kenapa topik yang sama ini akan berbeda hasilnya dari yang sudah pernah ada. Ya. Kalau misalkan dia tidak sadar bahwa ada orang lain tulis, ketika dia duduk mempertahankan, tinggal dikasih tunjuk, kenapa buku ini tidak ada di kamu punya bibliografi, sudah habis. Nah, bayangkan kita sudah di zaman modern dengan teknologi komunikasi sudah begitu baik, kita bisa tidak tahu orang lain menulis, apalagi di zaman itu. Jadi saling mengisi lebih konsep Roh Kudus yang menuntun masing-masing penulis. Amin. Thank you pendeta penjelasannya. Nah, jadi karena kita sekarang akan fokus di kitab Injil Markus, apa istimewanya, apa yang menarik dari kitab ini? Menarik, tergantung apa yang mau ditarik, dibaca atau tidak. Ya, masing-masing Injil punya gaya penulisan dan pemaparan tersendiri yang unik. Jadi beda menarik dengan unik. Kalau menarik itu seolah-olah kalau orang baca pasti dapat. Tapi ini kan masalah selera, apakah itu menarik atau tidak. Keunikan dari Injil Markus yang pertama, dalam cara dia menyampaikan cerita-cerita atau laporan tentang Tuhan Yesus. Cerita-cerita disampaikan dengan kalimat-kalimat pendek, kosakata yang minim. Itu sebabnya Injil Markus paling pendek dari 4 yang lain. Selain itu, dia mempunyai gaya menulis yang istimewa, dan penulis pelajaran sekolah sahabat untuk triwulan ini, Injil Markus, Dr. Tom Shepherd, itulah hasil penelitian untuk disertasi doktoralnya, yang mana dalam bahasa Inggris
istilahnya adalah sandwich stories. Sandwich stories. Minimal ada 10, bahkan mungkin lebih. Sandwich stories adalah teknik penulisan, seperti membuat sandwich. Saya sedang berbicara di hadapan orang Indonesia yang makannya nasi. Jadi saya harus terangkan, yang disebut sandwich adalah sepotong roti, lalu ada isinya, dan kalau orang Amerika makan roti, isinya bisa itu ada sayuran dan dikasih daging, lalu dilapis roti lagi. Jadi ada roti, isi roti itu yang disebut sandwich. Injil Markus cenderung dia cerita satu cerita A. Contoh yang sederhana yang sedang muncul di dalam pikiran saya. Ada seorang datang kepada Yesus memohon supaya anak perempuannya, anak gadisnya yang baru menjelang remaja sedang sakit parah untuk disembuhkan. Itu ceritanya. Yesus setuju dan pergi ke rumah orang itu. Gantinya diceritakan Yesus pergi ke rumah orangnya dan selesai. Ceritanya berhenti, lalu ada cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan. Dan dielaborasi bahwa perempuan itu sudah menderita selama 12 tahun dengan penyakitnya. Dan kita tahu dia menjamah Yesus, dia sembuh, Yesus berhenti, siapa yang menjamah saya? Ketika itu terjadi, datang orang dari rumah bapak tadi, tidak usah menyusahkan Tuhan, anakmu sudah meninggal. Yesus bilang, Pak, dan baru Yesus pergi ke rumah orangnya. Jadi cerita itu jadi cerita penyembuhan anak perempuan muda di sandwich dengan cerita seorang perempuan dewasa. Dan kalau kita baca ceritanya, dikatakan anak itu Yesus bangkitkan karena dia berusia 12 tahun. Kata yang juga adalah karena. Apa hubungannya orang dibangkitkan karena dia berusia 12 tahun? Hal itu hanya bisa dipahami dengan mengingat bahwa perempuan yang menginterupsi proses penyembuhan anak ini menderita 12 tahun. Jadi kalau tadi bapaknya tidak sabar karena anaknya yang berusia 12 tahun sakit parah ingin sembuh, dia harus berhenti. Bayangkan sebagai ayah yang terbebani melihat proses lambatnya Yesus bergerak, lalu harus berhenti, ada masalah perempuan ini. Kalau kamu tidak sabar, ingat perempuan ini sudah bergumul 12 tahun. Nah, apa yang mau Markus sampaikan? Itulah sedikit gambaran tentang cara Tuhan mengatur dunia ini. Tuhan melihat dunia bukan hanya satu orang, tetapi ini jadi cuma cerita 2 orang sekaligus. Tuhan Yesus harus handle. Tetapi Tuhan mengatur jutaan, bahkan lebih. Masing-masing punya masalah yang Tuhan atur satu sama lain. Jadi kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan. Dan di sisi lain, kalau kita merasa Tuhan berlambat, kenapa Tuhan melupakan saya? Ada orang yang lebih lama mengalami dan menderita itu dari kita. Jadi cerita penyembuhan yang sama, tetapi teknik menceritakannya Markus unik karena dia punya teologi tersendiri yang hendak dia sampaikan. Contoh sederhana. Wah, luar biasa ya pendeta. Saya jadi penasaran, pengen mencari sandwich story yang lainnya di kitab Markus. Dan ini memang teknik penulisan dari Markus yang memang ada tujuannya berarti ya pendeta, bukan hanya karena dia sengaja kejadian itu terjadi seperti itu lalu dia buat ceritanya seperti itu, tapi ada tujuan tadi seperti yang pendeta jelaskan.
Terima kasih untuk komentar ini. Membaca Injil keempat-empatnya, bukan membaca koran. Jadi kalau koran, ya saya sedang berbicara kepada generasi yang tidak baca koran lagi, amin. Dan apakah generasi Yola ke bawah masih membaca? Sekarang kan sudah generasi penonton, bukan generasi pembaca. Jadi di zaman dulu ada yang namanya newspaper, kertas yang isinya berita. Koran itu dari bahasa Arab artinya bacaan. Koran. Nah, kalau berita di koran, bebannya adalah siapa yang terlebih dahulu menyampaikan berita ini. Jadi orang lain tidak tahu, hanya koran ini yang punya. Jadi zaman dulu belum ada gadget dan sebagainya. Jadi pertandingan koran adalah siapa yang punya akses kepada berita lebih baik. Jadi tentang teknik penceritaan, struktur penceritaan tidak penting bagi koran. Yang penting adalah isi beritanya. Sementara kalau Injil, mereka bukan mau memberitakan Yesus seperti itu. Mereka punya sangat banyak cerita tentang Yesus. Mereka harus memilih yang mana yang harus dimasukkan dan mana yang tidak. Itu komentar di Injil Yohanes. Ada banyak yang Yesus lakukan, tetapi dunia ini tidak cukup kalau kami harus menulis semua. Tetapi yang kami tuliskan di sini adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi langsung dia kasih tahu beban penulisannya. Jadi dari semua ini, kenapa ceritanya yang kami masukkan, poinnya itu. Jadi di dalam satu, memilih cerita, mana yang mau dimasukkan dan mana yang tidak. Di dalam menyampaikan cerita itu, kosakata yang dipilih, struktur yang dipilih itu sudah punya teologi sendiri. Masing-masing. Itulah sebabnya bagi orang lain itu adalah masalah. Kenapa cerita peristiwa ini terjadinya di awal pelayanan Yesus, kenapa di Injil yang lain, di akhir pelayanan Yesus, yang mana yang benar? Mereka tidak terbebani dengan mana yang benar, mereka lebih beban teologi apa yang mereka mau sampaikan, dan mengapa penempatan sekuensnya begitu. Itu adalah cara membaca Alkitab yang unik, yaitu kita hormati pembacanya, bukan saya maunya begini, kenapa pembaca beda dan saya harus atur mereka. Hormat kepada pembaca adalah bagian dari cara membaca Alkitab yang benar, mencari tahu kenapa dia menulisnya begitu. Ini sudah jadi teknikal sekali, sorry. It's okay, Pendeta. Luar biasa. Ini menambah ilmu juga kepada saya dan kepada seluruh pemirsa juga, Pendeta. Dan ini membuat saya semakin tertarik untuk belajar atau membaca lebih teliti lagi dari kitab Markus ataupun juga dari kitab Injil lainnya. Dan kalau kita belajar di buku Sekolah Sahabat kita, disebutkan bahwa Yohanes Markus kemungkinan besar penulis Injil Markus. Dan kita bisa temukan cerita mengenai Yohanes Markus ini di dalam Kisah Para Rasul 12, yang waktu itu dia menjadi atau mengikut Paulus untuk melayani bersama-sama, tapi dalam ceritanya dia kabur, istilahnya gitu, Pendeta. Dia kembali ke Yerusalem ketika Paulus ingin melayani di tempat yang lain. Dan melalui cerita ini juga kita diberitahu bahwa pada akhirnya Paulus dan Barnabas berselisih karena Markus ini nggak mau
yang satu atau Paulus tidak mau menerima Markus kembali dalam pelayanan, sedangkan Barnabas mau istilahnya tetap mau membawa Markus. Dan akhirnya mereka berselisih paham, karena itu mereka akhirnya pergi ke dua tempat yang berbeda. Ini hanya background sedikit dari apa yang kita pelajari sepanjang minggu ini, Pendeta. Nah, siapa yang sebenarnya bertindak benar di antara mereka berdua, antara Paulus dan Barnabas? Dan apakah ada orang seperti Markus di zaman sekarang? Bagaimana pengharapan untuk berubah menjadi baik dapat terwujud? Salah satu cara membaca Alkitab atau belajar Alkitab yang merugikan adalah hanya satu kebenaran. Saya harus elaborasi sedikit. Karena kita terlalu biasa dengan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar dan dari situ tidak pernah bertumbuh. Jadi yang kita bisa tanya hanya pertanyaan yang sangat basic. Sabat atau minggu? Kasih perpuluhan atau tidak? Makanan haram atau halal? Pilihannya jelas. Tetapi kalau kita bertumbuh lebih jauh lagi, berkembang, maka satu kebenaran yang bagaikan batu permata, dilihat dari berbagai sudut, setiap sudut akan mencerminkan keindahan tersendiri. Maka pertanyaan Paulus, Barnabas, siapa yang benar, ditanyakan kepada saya, dua-duanya benar. Nah, sehubungan dengan Markus sebagai penulis Injil Markus, ada satu nama yang hilang, yang tidak ditampilkan, yaitu Petrus. Nama Markus terkait dengan 3 nama besar, 3 giants, 3 raksasa gereja yang mula-mula, Paulus, Barnabas, dan Petrus. Itu ayatnya ada di 1 Petrus 5 ayat 13. It's okay, nggak perlu kita baca. Karena begini, kita perlu mengerti mengapa Paulus kecewa kepada Markus. Kita perlu mengerti mengapa Barnabas bersabar terhadap Markus. Dan jangan lupa di kemudian hari Paulus dengan Markus berdamai dan bahkan Markus menjadi tim dari Paulus. Maka pertanyaannya adalah, apa yang terjadi kepada Markus di kisah 12? Apakah itu cerita seumur hidupnya atau cerita waktu dia baru belajar? Yeah. Paulus adalah orang yang sangat goal oriented, dan dia orangnya all out. Kalau mengerjakan sesuatu, fokus segala sesuatu dan mau tercapai. Itulah sebabnya waktu dia penganiayaan sampai ke kota-kota di luar Israel pun dia kejar. Very goal oriented, very all out. Jadi melihat orang yang tidak mau menyerahkan segala sesuatu karena beda dari dia, dia anggap orang ini tidak cukup manusia. Bukan, dia tidak sabar dengan orang yang masih ragu-ragu dan tidak komit. Karena dia sangat komit orangnya. Mau belajar hukum, dia cari guru hukum yang paling hebat di zaman itu. Paulus adalah orang yang baik. Makanya setelah dia bertobat, dia menjadi penginjil yang paling hebat. Itu sudah pribadi. Barnabas adalah tipe orang yang
mengayomi, mendidik, menolong, bahkan orang yang belum menemukan identitas akan dia bantu untuk menemukannya, dan lebih tipe begitu. Jadi melihat orang yang justru sabar, ragu-ragu, penakut, mundur, makin tertarik Barnabas. Sementara Paulus melihat orang ini tidak, ini masalah. Kalau Paulus kecewa terhadap Barnabas karena Markus, Paulus harus ingat, pada waktu Paulus bertobat, tidak ada murid-murid yang berani menerima dia. Barnabas satu-satunya orang yang menjangkau kepada dia. Jadi memang Barnabas begitu. Jadi pertanyaan tadi, siapa yang benar? Dua-duanya benar. Nah, kan terjadi, jadi Barnabas ambil Markus, Paulus bawa Silas. Ya. Alkitab mengatakan perselisihan yang tajam antara Paulus dengan Barnabas. Ini bukan masalah pribadi, ini cuma masalah cara memandang dunia, cara menjalani hidup. Jadi yang satu merasa orang seperti ini jangan dibawa, yang satu justru harus dibawa. Tapi setelah itu, Markus juga bekerja bagi Petrus. Dan nah di sini kita harus masuk ke sejarah gereja. Sejarah gereja adalah data-data sesudah Alkitab. Jadi tidak ada di Alkitab karena zamannya sudah lewat. Markus berfungsi sebagai interpreter, penterjemah bagi Petrus. Kelihatannya Markus bisa bahasa Greka, sementara Petrus kurang bisa. Dan di dalam proses menerjemahkan ini sangat banyak Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan sampai kepada satu titik di mana orang mengatakan sebetulnya disebut Injil Markus itu adalah Injil Petrus. Karena begitu banyaknya. Dan kalau kita baca kembali Injil Markus dengan teliti, cara Petrus ditampilkan jauh lebih terus terang dibanding yang lain. Kenapa? Karena Petrus yang cerita sendiri. Sementara Injil yang lain, kalau Petrus ya harus hormat karena membicarakan orang lain dan sebagainya. Jadi Injil Markus, andil Petrus, kalau bahkan dikatakan ini adalah Injilnya Petrus, tetapi penulisnya adalah Markus. Jadi kita harus katakan bahwa Markus tetap penulis, Petrus banyak menyumbang bahan tentang pengalamannya dia dengan Tuhan Yesus, tetapi di sisi lain juga bahwa Markus mempunyai teologi tersendiri bagi gereja. Dan ingat, dan tadi saya katakan Markus punya beban terhadap gereja. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengalami kegagalan ketika baru mulai pelayanan sampai Paulus tidak bawa dia. Maka dia mempunyai beban tentang kalau hidup kita penuh dengan tantangan dan lebih mudah mundur dan menyerah bagaimana, dan itulah nanti warna dari Injil Markus dalam menceritakan Tuhan Yesus. Wah, terima kasih pendeta penjelasannya. Ini luar biasa, kembali lagi banyak informasi, banyak pengetahuan, ilmu yang bisa didapatkan dari diskusi kita, dan menjadi pelajaran juga ya berarti pendeta bagaimana di dalam hubungan kita berjemaat sekarang di dalam gereja, karena ini Markus fokusnya kepada gereja, bahwa kita juga harus memberikan kesempatan-kesempatan kepada anggota gereja untuk bisa bertumbuh juga di dalam iman, di dalam pelayanan. Bahasa yang Yola lakukan adalah bahasa Barnabas. Kalau bahasanya Paulus, kita punya target ini, itu, dan sebagainya, orang-orang seperti ini. Ya. Tapi cara bergereja tergantung. Orang seperti itu dibutuhkan juga di dalam gereja ya pendeta ya? Semua orang dibutuhkan. Kalau semua model Barnabas, gereja nggak akan maju. Kalau semua orang seperti Paulus, contoh sederhana yang namanya bergereja itu, kita mau quality oriented atau participation.
begitu kita mau kualitas, maka yang akan tampil dan bekerja cuma sedikit orang, tetapi kita bisa jamin hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ya, orang lain jadi penonton, tidak ada yang belajar, tidak ada yang berkembang. Begitu kita mau participation oriented, kualitas harus dikompromikan, karena tidak semua bergereja itu unik. Ikhlasanya menjalankan gereja sangat berbeda dengan menjalankan perusahaan. Perusahaan kita bisa, kamu tidak perform, maaf, kami pecat. Di gereja orang tidak perform bukan alasan untuk dipecat, dan orang yang tidak aktif bisa jadi merupakan orang saleh karena keaktifannya di bidang, ya, gereja adalah hal yang unik. Saya tidak katakan complicated, tetapi lebih unik. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita sekarang akan mulai membaca Alkitab, membaca kitab Markus, karena seperti yang Pendeta Muskita selalu katakan, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kita akan menemukan banyak permata dalamnya. Itu merupakan kenikmatan tersendiri ya. Kitab Markus dimulai dengan Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Itu kayak udah langsung statement. Kalau tadi Pendeta katakan di Matius ada riwayat, ini nggak ada riwayat, nggak ada cerita kelahiran, tiba-tiba langsung statement permulaan tentang Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Apa yang bisa kita pelajari, Pendeta, dari Markus 1 ayat 1? Sebelum saya menjawab Markus 1 ayat 1, ada 4 Injil. 3 Injil, Markus, Matius, Yohanes, masing-masing pembukaan Injilnya menggunakan simbolisme dari cerita penciptaan. Bahasa Inggrisnya the beginning of the gospel of Jesus Christ. Kata beginning itu permulaan, tadi Yola katakan. Itu dari in the beginning God, pada mula pertama Allah. Yohanes lebih spesifik lagi. In the beginning there was, adalah firman. Pada mulanya adalah firman, itu bahasa itu. Matius menggunakan cerita penciptaan yang kedua. Kejadian 2 ayat 4. Silsilah langit dan bumi ketika diciptakan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Yola sedang mau cek apa? Lagi mau baca di Matius, Pendeta, sama di Kejadian. Baca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Ya. Ya, sayangnya kalau dikasih tahu yang bahasa Indonesianya, di cerita di Kejadian 2, inilah riwayat, padahal itu dalam bahasa Ibrani sama-sama Toledo. Coba baca Injil Yohanes, pada mulanya adalah pada mulanya ada firman. Jadi bagi para penulis Injil ini, ketika mereka duduk dan mereka hendak menceritakan apa yang hendak mereka ceritakan, bagi mereka ini adalah kabar baik, yang mana sayangnya sudah dipahami sebagai Injil tanpa kita hormati kekayaan nuansa makna di balik kata itu. Pertanyaan, apa kabar baiknya? Apa sih Injilnya Yesus Kristus? Fakta bahwa mereka menggunakan kosakata cerita penciptaan dunia. Buat mereka, kedatangan Yesus yang pertama adalah penciptaan kembali. Jadi sebagaimana hebatnya penciptaan yang dilaporkan oleh Musa. Dan sekarang coba kita sensitif.
Alkitab yang kita kenal sebagai Perjanjian Lama dimulai dengan cerita penciptaan. Alkitab yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru, dari kosakata pembukaan Injilnya 3 dari 4, 75% menggunakan cerita penciptaan sebagai kata pembukaan, menunjukkan bahwa this is a new creation, bukan a new beginning, ya, a new creation, penciptaan baru. Kalau kita sensitif, panggilan kepada Abraham di Kejadian 12 adalah a new beginning again. Setelah kegagalan Adam dan Hawa, setelah banjir Nuh dan sebagainya, Nuh yang selamat pun tidak perform. The new beginning is with Abraham. Apa yang terjadi? Pasangan suami istri lanjut usia, mandul, dan dari yang mandul ini akan jadi satu bangsa yang besar. Injil Lukas menggunakan the new creation versi panggilan kepada Abraham. Dimulai dengan cerita ada imam namanya Zakaria dengan istrinya lanjut usia, mandul, jadi bisa. Para penulis Injil ini mau bercerita tentang Yesus, mereka bersusah payah membaca Perjanjian Lama dan mau memilih bagaimana kita memulainya. Bagi mereka, this is the new creation, bukannya a new beginning. Kita bisa bikin setiap hari. New creation adalah penciptaan baru, yang mana kita sudah terlalu dibuai yang namanya penciptaan baru itu nanti di Wahyu 21. Sampai kita tidak menghargai, tidak sadar ketika penulis yang kita sebut Injil ini mau menyampaikan Injilnya, kabar baiknya. Bagi mereka, penciptaan baru itu bukan dunia baru. Ini Yesus, ini adalah proses penciptaan baru. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa Injil bagi mereka, kabar baik itu adalah penciptaan baru. Dan dengan itu sekarang kita akan pindah ke Injil Markus. Boleh tolong slide ditampilkan supaya kita baca ayatnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Yola bisa lihat bedanya versi bahasa Indonesia dengan versi bahasa Inggris, the New King James Version. Kalau mengikuti struktur bahasa Indonesia, harusnya bahasa Inggrisnya adalah this is the beginning. Inilah permulaan. Tetapi di dalam bahasa Inggris tidak ada kata this is, tidak ada kata inilah, dimulai dengan the beginning. Kenapa saya cerewet harus membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Karena ini sangat penting. Injil Markus itu aslinya pembukaannya aneh. Tidak ada kata pengantar, yaitu harusnya Injilnya itu permulaan Injil, kata of itu tentang atau Injil dari, itu bisa diperdebatkan. Yesus Kristus anak Allah. Kalau inilah permulaan Injil, maka inilah itu menunjuk kepada apa yang dia tulis. Tetapi kalau
kata inilah diambil. Hanya permulaan Injil, the beginning of the gospel. Mungkin slide-nya sudah bisa disimpan. Punya implikasi yang sangat jauh dan dalam, yaitu Injil yang saya tulis ini hanya merupakan the beginning of the gospel. Artinya, yang Markus ceritakan dari Markus 1 ayat 1 sampai Markus pasal 16. Seluruh Injilnya itu hanya merupakan a beginning. A beginning of what? Kabar baik. Jadi kalau seluruh bukunya adalah permulaan kabar baik, apa kelanjutannya? Hidup kita yang diubahkan, hidup kita yang diinspirasikan, hidup kita yang lebih, itu adalah kelanjutan dari baca Injil ini. Jadi kan kita, mari kita baca Injil. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir selesai, sudah, saya sudah tahu Injil. No, that is the case. Bukan itu. Ketika kamu baca Injil ini baru permulaan dari kabar baik itu. Ada kabar-kabar yang lebih baik, di mana masing-masing kita menjadi orang-orang yang mengalami kabar baik itu di dalam Tuhan, bersama Tuhan, terinspirasi oleh informasi di dalam yang mereka perkenalkan. Ingat, di sini dunia belum tahu siapa Yesus. Para penulis Injil baru akan memperkenalkan Yesus kepada dunia. Sekarang sudah jadi kita nggak punya pemahaman itu. Harapan mereka, bukan buku mereka yang menjadi fokus. Harapan mereka adalah setelah membaca apa yang mereka laporkan tentang siapa Yesus ini, kabar baik itu akan menjadi pengalaman hidup masing-masing pembaca. Permulaan Injil. Karena setiap permulaan ada kelanjutannya. Pertanyaannya, apakah kita mengalami apa yang dicita-citakan oleh Injil Markus? Itu baru kata permulaan. Sekarang boleh kembali ke, atau mungkin tidak usah pakai slide. Yola boleh tolong baca Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Oke. Inilah permulaan apa arti Injil? Kabar baik. Coba bacanya begitu. Inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah permulaan kabar baik. Mendengar permulaan kabar baik saja kita, kabar baiknya apa? Ini baru permulaannya ini. Saya ingin tahu lebih jauh. Inilah permulaan kabar baik. Kabar baik apa? Kita membacanya langsung Yesus. Yang mana tidak ada yang salah, tetapi itu mematikan dinamika cerita. Karena Yesus adalah kata Greka untuk nama Yosua di bahasa Ibrani. Dan kata Yosua adalah singkatan dari Yehosua. Dari kata Yehova, Yahweh, sawah adalah menyelamatkan. Ada banyak nama Allah di Alkitab Perjanjian Lama. Nama Yahweh adalah Allah yang mengikat perjanjian, the covenant, dengan umatnya.
Jadi ini kabar baik tentang Tuhan yang mengikat perjanjian dan sekarang sedang menyelamatkan Yehosua. Jadi kabar baiknya apa? Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Itu dinamika yang Markus ingin bagikan kepada pembaca. Tapi kita baca, inilah Injil Yesus, kata-kata mati semua kan. Tetapi kalau kita baca bahwa Tuhan menyelamatkan, Yesus juru selamat bukan? Benar. Dan dia adalah Tuhannya. Hanya dari nama dia saja sudah ada teologi tersendiri. Harusnya Injil Matius itu dibacanya pakai bacaan orang Ibrani. Kamu memberi nama dia Yehosua karena dialah yang Tuhan menyelamatkan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Itu permainan kata itu ya. Hendaklah kamu menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan. Awal kabar baik tentang Tuhan menyelamatkan Yesus Kristus. Apa itu Kristus? Kristos bahasa Greka adalah kata Mesias untuk bahasa Ibrani. Mesayah adalah the designated agent, orang yang ditunjuk secara spesifik untuk menjalankan rencana Tuhan. Jadi inilah kabar baik. Inilah awal kabar baik tentang Tuhan menyelamatkan melalui orang yang diurapinya, dan orang itu adalah anak Allah. Anak Allah. Bukan orang itu adalah Yesus. Karena nama Yesus sudah kita baca sebagai Tuhan menyelamatkan melalui orang yang diurapinya, yang diutus secara khusus, dan orang itu adalah anak Allah. Maka sekarang kita datang kepada satu problem. Siapa anak Allah ini? Kata anak Allah bisa dipahami sebagai bahwa doktrin tentang kristologi sudah ada di zaman Markus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka Markus berpikir pembacanya, ingat tadi Markus menulis kepada gereja, bahwa gereja tahu siapa yang dia maksud. Jadi bahwa anak Allah adalah untuk menegaskan doktrin keilahian Yesus. Itu satu. Tapi bisa dibaca dengan cara lain. Anak Allah, dari kata anak, bisa dipahami sebagai dia yang menjalankan dan membuat terwujudnya segala rencana-rencana Allah. Itu disebut anak Allah. Jadi orang yang dalam hidupnya segala rencana Allah jadi terwujud. Kita tidak perlu memilih mana yang benar. Tadi Yola mengatakan saling melengkapi. Inilah contoh membaca Alkitab saling melengkapi. Jadi dari satu segi, ya kristologi, keilahian Yesus. Tetapi di sisi lain juga, mengapa Yesus disebut anak Allah? Oleh karena melalui dia segala rencana. Sekarang bonus ekstra. Markus menulis Injilnya, dia menggunakan satu kata kunci di pembukaan. Dia ulangi lagi kata kunci itu di penutupan. Nanti kita akan ke sana, walaupun tidak akan saya bahas. Ketika Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air, secara spesifik Markus menggunakan kata kerja skizo, koyak, langit, sobek. Di akhir Injilnya, ketika Yesus mati, tirai bait Allah, skizo, sobek.
kata sobek menjadi kata kunci. Yang pertama adalah kata sobek dalam arti sejak Yesus mulai pelayanannya, sorga dan dunia menjadi terbuka, tidak tertutup lagi. Tadinya ada sorga, ada dunia, sekarang melalui Yesus itu disobek, jadi surga dengan dunia sudah menjadi hubungan langsung, pembukaan. Dan karena Tuhan Yesus sudah menjalankan pekerjaan keselamatan, segala simbol-simbol Ka'bah sudah sobek, sudah digenapi, sudah dilunasi. Contoh. Sekarang, kenapa saya cerita itu? Karena ini, Markus 1 ayat 1. The Son of God, anak Allah. Di Markus 15 ayat 39. Boleh tolong slide-nya ditampilkan. Ayatnya mengatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 15 ayat 39 dengan Markus 1 ayat 1 sepasang. Kata huios theos, anak Allah. Tetapi kalau kita perhatikan Markus 15 ayat 39, ini adalah ayat yang aneh, di mana kata-kata manusia tidak cukup mencerminkan secara logis apa yang mau disampaikan. Yang pertama, uniknya, yang berseru mengatakan orang ini adalah anak Allah, bukan Israel atau bukan Yahudi. Dia adalah komandan pasukan Roma. Artinya, dia tidak punya konsep teologis yang dibangun di atas Alkitab Perjanjian Lama. Jadi ketika dia katakan anak Allah, kita perlu tanya, apa maksudnya? Atau bahwa dia mencapai kepada pemahaman tentang siapa Yesus. Tetapi, lebih jauh lagi, ayatnya mengatakan, orang. Bagaimana kata Allah dengan kata orang bisa jadi satu kalimat? Orang ini anak Allah. Kalau Allah, Allah. Kalau orang, orang. Yang lain, Allah adalah Allah yang hidup. Kapan orang ini melihat kealahan Yesus? Dengan melihat cara matinya. Ketika mati, kan harusnya yang mati itu manusia. Justru ketika dia mati, orang ini kesimpulannya orang ini anak Allah. Menunjukkan sehebat-hebatnya kita berteologi, yang namanya Yesus adalah misteri. Kata-kata manusia jadi tidak bisa dibangun logikanya. Ketika kematian justru membuktikan kealahan. Ketika dia orang, dia adalah Allah. Selamat datang di Markus 15 ayat 39. Mungkin slide-nya sudah cukup. Maka dari situ kita baru Markus 1 ayat 1 sudah berapa menit kita bicara. Masing-masing kata punya makna tersendiri dan ini. Tetapi ingat, tidak ada di 3 Injil lain. The beginning of the gospel. Awal dari kabar baik. Kamu baca buku saya, ini bukan kabar baik. Ini hanya awal dari kabar baik. Akan ada kabar-kabar yang lebih baik, yaitu hidup kamu dirubahkan. Itu yang bisa kita petik dari Markus 1 ayat 1. Amin, puji Tuhan, Pendeta. Luar biasa. Ini baru 1 ayat aja ya, Pendeta ya. Gimana kalau kita membahas seluruh ayat di dalam Alkitab?
Dan saya ingat pendeta pernah katakan kalau nanti di surga kita tidak terbatas dengan waktu. Jadi mau belajar selama apapun kita bisa membahas Alkitab itu benar-benar detail banget, nggak perlu ada terbatas waktu ya pendeta. Dan nggak terbatas pengetahuan juga ya pendeta ya. Jadi kita bisa banyak hal yang kita bisa pelajari nanti di surga. Dan tentunya kalau di dunia kita juga harus mempelajari Alkitab ya pendeta. Nah pendeta, tadi kita baru lihat Markus 1 ayat 1 dan sepertinya memang Markus ini mencatat secara cepat dan singkat tadi ya seperti yang pendeta sudah katakan, karena di ayat kedua dia langsung mengambil dari kitab Yesaya, lalu ayat-ayat selanjutnya udah menceritakan mengenai Yohanes Pembaptis. Bahkan langsung Yesus dewasa dibaptis oleh Yohanes. Nah, dari Markus ayat 1 sampai 8, apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari 8 ayat ini, pendeta? Baik, sebelum kita bicara tentang Markus 1 ayat 2 sampai 8 secara satu paket, kita nikmati dulu alur ceritanya. Kalimat demi kalimat. Jangan sampai terjebak dengan kata pembukaan di ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Seolah-olah semuanya itu dari buku Yesaya. Yang terjadi, kalimat pembukaan, lihatlah, koma, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Itu di dalam telinga orang Ibrani, itu adalah kutipan dari Keluaran 23 ayat 23. Boleh tolong Yola baca Keluaran 23 ayat 23. Keluaran 23, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Oke, kalimat penutupannya agak kurang baik. Kata di dalam Keluaran adalah malaikatku, mal'ah, yang di dalam bahasa Greka diterjemahkan sebagai angelos, angel. Tetapi sebetulnya mal'ah atau angelos itu adalah yang diutus Tuhan. Jadi ada utusan Tuhan untuk menuntun Israel menjalani padang gurun untuk bisa tiba dan masuk ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Cerita masuk Kanaan pertama kali kepada cerita yang kedua, yaitu ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang pulangnya orang dari pembuangan kembali ke Kanaan. Jadi Kanaan sebagai lokasi geografis, tetapi secara sejarah ada dua peristiwa besar, yaitu masuknya Israel untuk pertama kali ke Kanaan dan kembalinya Yehuda ke Kanaan sebagai orang buangan yang dibebaskan
dan dua-duanya adalah pekerjaan Tuhan. Sekarang, proyek di dalam Injil adalah mengantarkan umat Tuhan kepada Kanaan sorgawi. Dan itulah pekerjaan yang Tuhan Yesus akan lakukan dan akan mereka laporkan dalam Injilnya. Jadi, kan selama ini kita baca orang itu Yohanes di ayat 4. Tetapi nuansa yang digunakan, ayat yang dipetik dari Keluaran 23 dan Yesaya 40, itu adalah dua peristiwa sehubungan dengan Kanaan. Bahwa untuk bisa ke Kanaan, selalu ada tuntunan dari supernatural leader, yaitu utusan Tuhan, yang mana bisa kita katakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi sekarang Markus 1 ayat 2 dan 3 bisa dibaca sebagai Yohanes. Benar, dia berseru-seru di padang gurun. Tetapi bisa dibaca, Yesus adalah kegenapan dari yang menuntun orang Israel masuk ke Kanaan pertama kali, atau yang kembali dari pembuangan kembali ke Kanaan. Dan Yohanes hanya akan mengakomodasi apa yang Yesus akan lakukan. Tetapi jadi ceritanya ini kayak nuansa begitu. Ini kan bukan masalah doktrin yang seperti saya katakan ini atau itu. Ini cerita dan cara mereka bercerita. Kosakata yang dipilih sengaja. Cerita-cerita besar di masa lalu yang mereka gunakan untuk menunjukkan betapa hebatnya peristiwa yang hendak mereka laporkan. Jadi Yohanes tampil di padang gurun dan apa yang dia sampaikan, kata pertama, bertobat. Bertobat. Iya. Di dalam bahasa aslinya, kata suf itu artinya berbalik. That simple. Jadi kita tadi jalannya ke sana, kita berbalik. Jadi bertobat adalah kembali kepada Tuhan. Kenapa ini jadi penting? Ini menggunakan cerita Israel. Mereka ada di padang belantara, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dipimpin Tuhan, diberi makan oleh Tuhan, segala keperluannya dicukupkan oleh Tuhan, tapi mengeluh terus karena hatinya jauh dari Tuhan. Israel. Itu sebab sekarang di padang belantara, Yohanes katakan kembali kepada Tuhan. Karena bisa jadi sangat diberkati tetapi jauh dari Tuhan. Dan bentuknya adalah baptisan. Dan orang semua datang katanya mengaku dosa, dan Yohanes penampilannya seperti Elia. Demikianlah Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu onta. Sebetulnya itu bukan bergaya. Itu artinya dia bukan orang yang pergi ke tukang jahit. Itu maksudnya. Karena dia hidup di padang belantara, dia itu sangat minimalis. Untuk menutup pakaiannya, cabikan dari kulit binatang langsung dia pakai. Tidak seperti kalau orang harus diukur supaya panjang tangannya bagus dan sebagainya. Itu maksudnya memakai jubah
bulu onta dan selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan sementara dia katakan bertobat, dia katakan nanti akan ada yang lebih hebat yang akan datang. Ingat tadi, the beginning of the good news. Selalu. Something better will come. Sesuatu yang lebih baik akan ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini pertanyaan, saya yakin banyak yang bertanya juga nih pendeta mengenai baptisan Yesus. Kenapa Yesus harus dibaptis? Dia kan Tuhan yang suci, tidak berdosa, tidak bercela. Apakah diperlukan memang baptisan Yesus ini, pendeta? Diperlukan oleh siapa? Oleh Yesus. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan itu, apa Yesus perlu dibaptis? Ditanyakan oleh orang yang kekristenannya bersifat individualistis. Saya perlu bertobat, saya perlu lebih banyak baca Alkitab, saya perlu lebih dekat kepada Tuhan. Jadi, kan sering kita dengar, suami kita tidak bisa menyelamatkan kita, orang tua kita tidak bisa menyelamatkan kita, masing-masing kita harus mengambil keputusan. Dengan efeknya, kita jadi sangat individualistis cara berpikirnya. Yang mana secara individu Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis. Bahkan secara sangat manis, Markus menjabarkan siapa yang minta dibaptis, yaitu orang dari seluruh daerah Yudea, ayat 5, penduduk Yerusalem, mengaku dosa, dibaptis. Jadi baptisannya ini sangat kental dengan pengakuan dosa. Dan itu dia juga katakan, bertobat, mengaku dosa, dibaptis. Di tengah-tengah cerita tentang mengaku dosa, dibaptis, bertobat, di ayat 9, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis. Baptisan Yesus ini baptisan apa? Menurut teori kuno, di dalam lingkungan gereja Advent, baptisan Yesus adalah untuk orang-orang yang tidak sempat dibaptis, tapi keburu mati, jadi baptisan Yesus diterapkan kepada mereka. Kedengarannya penjelasan yang baik, tetapi doktrin baptisan, kita memaksakan doktrin baptisan kepada seluruh Alkitab. Kita tidak pernah baca Abraham dibaptis, Adam dibaptis, Yakub dibaptis. Jadi mungkin ada penjelasan yang lebih sedikit relevan, yaitu konsep solidaritas. Di dalam kesuciannya, di dalam kebenarannya, Tuhan Yesus solider kepada orang berdosa, kepada siapa dia datang untuk menyelamatkan. Dia menjadi, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Itu kan penjelasan Paulus. Kalau Markus tidak berteologi, dia cuma cerita, ini yang Yesus lakukan. Dia suci, dia benar, di dalam solidaritasnya, dia menjalankan ritual seperti orang berdosa. Itulah kemanusiaan yang solider dengan sesama manusia. Begitu dia selesai dibaptis, surga yang heboh, langit koyak, roh turun, suara. Cerita baptisan ini adalah cerita keunikan Yesus, sisi kemanusiaannya dan keilahiannya. Dia dibaptis sebagai solidar dengan orang berdosa, walaupun dia benar. Dia dibaptis, di situ pembuktian bahwa dia adalah anak Allah. Itu
tujuan cerita baptisan Yesus dengan cerita yang sangat pendek. Markus mau menyampaikan teologi yang sangat penting, sisi kemanusiaan dan keilahian Yesus. Tidak melalui doktrin atau kalimat teologis, tapi cerita tentang Yesus dibaptis. Dimulai dengan cerita orang berdosa, mengaku dosa, dan cerita dengan reaksi sorga terhadap baptisannya. Terima kasih Pendeta. Itu yang mungkin, ya. Ya, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Yang tadi Pendeta katakan di awal itu saya baru pernah dengar sih Pendeta, bagaimana orang-orang yang belum sempat dibaptis lalu diwakilkan oleh baptisan Yesus, tapi yang bagaimana yang selama ini saya dengar baptisan Yesus seperti menjadi satu tanda dimulai pekerjaan pelayanannya atau misinya, itu yang selama ini saya tahu. Tapi apa yang Pendeta jelaskan juga mencerahkan gitu, bahwa sisi kemanusiaan dan keilahian Yesus bertemu, dan bagaimana Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, dibaptis, walaupun tidak berdosa tapi dijadikan berdosa karena karena kita solidaritas. Ya, oke. Nah, ceritanya berlanjut lagi nih Pendeta, dan ini juga yang banyak ditanyakan, bahkan saya juga mungkin mempertanyakan, karena dikatakan di ayat 12, segera sesudah baptisan, Roh memimpin dia ke padang gurun. Bahkan di Injil yang lain dikatakan dituntun atau dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Nah, bagaimana Pendeta Alkitab bisa menjelaskan ayat ini atau cerita ini? Saya dalam posisi yang berbahaya di sini karena bisa jadi kelihatannya saya yang bermasalah. Kata yang digunakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sangat lembut ya, sangat halus, yaitu roh. Sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Dalam bahasa Grekanya itu ekbalo. Ek itu exit, exodus, keluar. Balo itu dilempar. Jadi dia bukan dipimpin, dia dilempar. Kenapa kata yang dipilih oleh Markus dilemparkan keluar? Dan yang melakukan itu siapa? Roh Kudus. Kita harus baca dinamikanya. Yesus sedang menikmati suasana sorgawi. Dia ada di Sungai Yordan, keluar dari air. Di ayat 10, langit terkoyak, roh turun, suara dari sorga. Setelah menikmati sorgawi, dia harus dilemparkan kepada kenyataan. Dia bukan di sorga. Itu adalah kata yang digunakan. Jadi bukan memimpin. Dilemparkan dari satu realitas ke realitas lain. Yaitu dari realitas sorgawi, apa yang dialami kepada realitas padang gurun. Kenapa padang gurun? Itu tempat orang Israel dicobai. Dan di sana dia tinggal 40 hari. Selama 40 hari itu, apa yang dialami? Iblis. Realitas dari Roh Kudus turun kepadanya, sekarang yang dihadapi adalah roh jahat, iblis. Kata 40 hari di padang gurun mengingatkan kita kepada Musa bersama Tuhan di atas gunung Sinai. Yesus bukan bersama Tuhan, Yesus bersama iblis. Realitas dunia sudah jadi berubah. Dan
seperti saya katakan tadi, aslinya setiap buku Alkitab adalah buku yang berdiri sendiri. Dan bayangkan kalau orang hanya punya Injil Markus, tidak ada cerita disuruh merubah batu jadi roti, disuruh menyembah, dan sebagainya. Cerita pencobaan Tuhan Yesus hanya satu ayat, ayat 13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Kenapa harus ada kata binatang liar? Ini tidak ada di dalam cerita pencobaan yang lain. Ini nuansa yang lain lagi. Ketika dunia diciptakan, salah satu yang Tuhan lakukan adalah memberi kuasa kepada manusia atas segala binatang. Bumi yang Tuhan ciptakan adalah yang amat baik. Tetapi karena dosa, sekarang bumi bagaikan padang gurun dan binatang menjadi liar. Itulah keadaan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang iblis yang berkuasa. Tapi ditutup dengan malaikat-malaikat melayani dia. Di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, dengan iblis yang berkuasa, bumi yang tadinya indah subur menjadi padang gurun, binatang menjadi liar, hidup jadi berat. Ada malaikat yang melayani dia. Janji kepada gereja, janji kepada umat Tuhan di masa depan. Walaupun kita hidup di dunia yang tidak bersahabat, bahkan kejam, ada malaikat yang akan mendampingi. Dan kata binatang liar dan kata malaikat mengingatkan kita cerita Daniel di lubang singa. Inilah cerita. Jadi ketika Markus mau menceritakan pencobaan di padang gurun, dia tidak menceritakan berapa kali Yesus dicobai, tetapi lebih kualitas dari pencobaan itu. Dan dalam menceritakan, jadi mereka punya informasi Yesus di padang gurun dicobai. Tetapi ketika menceritakannya, teologi apa yang mau saya sampaikan? Dan Markus memilih menceritakan teologi penciptaan. Dunia yang tadinya sangat baik, sekarang berubah menjadi dunia yang begini. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, malaikat-malaikat, kata malaikat adalah penghiburan, jaminan penyertaan Tuhan. Ini cara Markus menulis Injilnya. Dan ini beda dari semua Injil lain. Wah, luar biasa penjelasan pendeta. Semakin tertarik saya untuk mempelajari kitab Markus. Seperti yang pendeta sudah jelaskan dari ayat ke ayat, dan bagaimana Markus punya teologi sendiri ketika menulis kitab Markus ini, yang tujuannya adalah untuk gereja, untuk bahkan kalau kita berbicara mengenai gereja berarti untuk kita sekarang ini juga ya pendeta ya. Benar. Dan karena waktu yang membatasi kita pendeta, bolehkah pendeta memberikan kesimpulan atau pelajaran juga mengenai dari topik pelajaran kitab permulaan Injil, atau juga boleh secara general kitab Injil Markus? Pendeta silahkan. Yang pasti baru Yola sebut dan bagi saya itu sangat penting. Sering kita berpikir ada Alkitab dan nanti akan ada orang yang punya keahlian untuk membahas Alkitab, dan orang-orang yang punya keahlian membahas Alkitab itu kita sebut teologian. Jadi ada Alkitab, ada teologian. Yang terjadi sebenarnya, masing-masing penulis Alkitab, first of all, they are theologian. Jadi, jangan anggap remeh, ya Markus. No,
Kalau kita mau dengar seorang profesor doktor teologi bicara, kita kan siapkan intelektual mau dengar dia bicara apa. Tetapi begitu kita datang ke Alkitab, mau santai-santai baca Alkitab dulu. Alkitab ditulis, penulisnya pertama-tama adalah teologian. Mereka punya beban teologi, mereka punya tujuan teologi dalam menulis Alkitab. Informasi yang mereka miliki boleh sama dalam hal Injil, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi cara mereka menampilkan pemilihan kosakatanya, rangkaian ceritanya, mereka punya teologi di balik itu. Ya, tidak adil ya, karena saya sekolah untuk itu. Tetapi ini hanya sekedar cicipan bahwa kalau hal itu kita perhatikan, maka pembacaan Alkitab kita akan lebih kaya nuansa, kaya makna, dan mudah-mudahan kaya berkat. Seperti cita-cita Markus, permulaan kabar baik, Tuhan menyelamatkan. The beginning of the gospel of Jesus, permulaan Injil Yesus. Kiranya harapan Markus menjadi inspirasi bagi kita dan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Terima kasih pendeta. Boleh pendeta tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami memiliki program Sekolah Sahabat, di mana kurikulumnya telah disediakan dari triwulan ke triwulan. Dan dalam triwulan ini kami akan membaca Injil Markus. Kiranya pembacaan kami akan menolong kami melihat Engkau dengan lebih baik, lebih jelas, lebih indah, lebih dekat. Demikian juga hidup kami di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.